Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku Santi Widiasari. Di video kali ini aku akan membahas informasi penting tentang tata cara mengajukan sanggah hasil pengumuman SKB SSCN CPNS yang mana sebentar lagi akan diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2020 besok. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana tata cara untuk mengajukan sanggah hasil pengumuman SKB CPNS, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan di-skip agar tidak miss informasi. Tapi seperti biasanya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman selalu update informasi-informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-video aku yang selanjutnya. Jadi klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Nah, buat teman-teman yang kemarin sudah sampai pada tahap SKB dan sudah menyelesaikan tahapan tes SKB dan sekarang sedang menunggu pengumuman, mudah-mudahan teman-teman di tanggal 30 Oktober nanti mendapatkan kabar baik dan mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan harapan teman-teman semua. Nah, teman-teman nanti pada saat pengumuman, tentu saja karena ini namanya adalah seleksi, pasti ada yang lolos dan pasti ada yang belum lolos. Nah, buat yang lolos maka nanti harus mengikuti tahapan selanjutnya, dan buat yang dinyatakan belum lolos, teman-teman ada kesempatan untuk melakukan masa sanggah atau mengajukan sanggah. Nah, ini diperuntukkan bagi teman-teman yang mungkin merasa bahwa hasil pengumumannya itu berbeda dengan seharusnya atau berbeda dengan hitungan teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa mengajukan sanggah hasil pengumuman SKB CPNS. Nah, oleh BKN untuk masa sanggah ini diberikan waktu 3 hari setelah pengumuman. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan waktu ini dengan baik. Nah, karena memang kalau yang dinyatakan tidak lolos itu ada yang dia sudah menerima karena memang dia menyadari tidak lolos dan secara nilai juga memang tidak lolos. Nah, tetapi kadang ada juga yang mungkin merasa bahwa ini hasilnya tidak sesuai gitu. Ada kesalahan yang seharusnya misalnya lolos tetapi di sana tidak lolos. Nah, teman-teman bisa mengajukan sanggah. Nah, bagaimana tata cara untuk mengajukan sanggah hasil pengumuman SKB CPNS ini? Langsung saja kita bahas informasinya. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan pada saat pengumuman sudah keluar adalah teman-teman harus login ke web sscn.bkn.go.id, dan teman-teman silahkan masuk menggunakan NIK dan juga password yang sudah teman-teman buat pada saat pendaftaran yang lalu. Nah, buat teman-teman yang lupa passwordnya, teman-teman bisa menggunakan menu lupa password di bagian bawah dan kemudian reset passwordnya dan masuk lagi di akunnya. Nah, buat yang sudah bisa masuk, kalau misalnya teman-teman dinyatakan tidak lolos, maka akan muncul tombol ajukan sanggah untuk mengajukan sanggahan dari hasil pengumuman tidak lulusnya peserta atau pelamar. Nah, untuk diperhatikan, tanggal berakhirnya sanggah itu harus kalian perhatikan, karena jika sudah melewati batas waktu sanggah, maka tombol ajukan sanggah akan otomatis hilang dan kalian tidak bisa lagi untuk melakukan sanggahan. Nah, jadi ketika teman-teman nanti dinyatakan tidak lolos, kemudian teman-teman sudah masuk di akun SSCN-nya, nah di sana akan ada tombol ajukan sanggah. Nah, di sana juga tertera tanggal berakhirnya sanggah. Jadi kalau misalnya tanggal ini sudah selesai, maka teman-teman sudah tidak bisa lagi mengajukan sanggah. Jadi harus diperhatikan tanggal berakhirnya masa sanggah. Nah, setelah teman-teman klik ajukan sanggah, maka selanjutnya akan keluar kolom sanggah. Nah, di sana kalian akan dihadapkan dengan halaman yang berisikan perihal sanggah, alasan sanggah, dan kolom unggahan bukti sanggah. Jadi ada 3 hal di sana yang harus teman-teman isi, yaitu perihal sanggahnya apa, kemudian alasan sanggahnya, dan juga bukti sanggahnya. Dan untuk bukti sanggah ini filenya harus
berbentuk JPEG atau PDF dengan ukuran antara 100 sampai 200 KB. Nah, ini harus teman-teman perhatikan juga ya. Jadi bentuknya bisa JPEG atau PDF, ukurannya antara 100 sampai 200 KB. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan langsung diklik di perihal sanggah. Itu di sana sudah ada pilihannya teman-teman. Ada 3 pilihan. Jadi teman-teman mau menyanggah tentang sertifikat pendidik atau tentang nilai SKB CAT atau nilai SKB non CAT. Nah, ini teman-teman langsung klik saja, teman-teman akan menyanggah tentang perihal yang mana. Jika kalian memilih sanggahan mengenai sertifikat pendidik dan nilai SKB CAT, maka silahkan langsung diisi alasan sanggahnya dan bukti sanggahnya. Tapi jika kalian memilih perihal sanggahnya itu mengenai nilai SKB non CAT, jika ada, maka akan muncul pilihan metode SKB mana yang ingin disanggah. Nah, tapi kolom metode SKB ini hanya akan muncul jika instansi kalian itu memang mengadakan tes SKB selain dengan metode CAT. Jadi yang kolom metode SKB ini hanya keluar kalau misalnya instansi teman-teman itu memang menyelenggarakan untuk SKB non CAT. Kalau misalnya instansi teman-teman itu tidak menyelenggarakan SKB non CAT, maka tidak akan keluar ini. Jadi teman-teman langsung mengisi alasan dan bukti sanggahnya seperti yang di awal tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman itu mengikuti SKB non CAT, maka teman-teman kemudian mengisi metode SKB-nya yang ingin teman-teman sanggah itu yang mana. Di bagian metode SKB ini teman-teman bisa memilih. Di sana ada 4 pilihan, yaitu yang mau teman-teman sanggah yang mana. Apakah yang bagian tes potensi akademik, atau tes praktek kerja, atau psikotes, atau yang wawancara. Nah, ini silakan teman-teman pilih di sana sesuai dengan sanggahan teman-teman yang menurut teman-teman itu merasa tidak sesuai. Sebagai contoh, misalnya teman-teman di sini mau menyanggah untuk yang metode wawancara. Jadi instansi teman-teman itu menyelenggarakan SKB non CAT. Nah, teman-teman mau menyanggah yang bagian wawancara. Nah, di sana teman-teman tinggal pilih yang wawancara. Kemudian teman-teman silahkan ketikkan alasan sanggahannya itu apa. Misalnya di sini contohnya ini adalah teman-teman tidak percaya bahwa nilai teman-teman itu di wawancara hanya segitu gitu ya. Nah, kemudian teman-teman silakan lampirkan bukti sanggahannya. Nah, tapi teman-teman di sini ketika teman-teman menyanggah, itu saran dari aku teman-teman harus punya bukti atau punya alasan yang kuat sehingga nanti sanggahan teman-teman itu bisa diproses dan mudah-mudahan diterima gitu. Kalau misalnya sanggahan teman-teman itu tidak beralasan dan tidak kuat alasannya, nah tentu saja ini nanti akan membuat si penilai ini ya tidak akan memproses sanggahan teman-teman atau diproses tetapi ya tidak diterima gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman menyanggah, pastikan teman-teman punya alasan yang cukup kuat agar sanggahan teman-teman nanti bisa diterima. Misalnya kalau yang bagi yang SKB-nya itu CAT, teman-teman misalnya punya sertifikat pendidik tapi di sana nilai teman-teman itu tidak full. Nah, maka teman-teman bisa melampirkan sertifikat pendidik teman-teman gitu. Karena kalau sertifikat pendidik itu kan nilai teman-teman nanti akan menjadi maksimal. Nah, itu berarti kan buktinya kuat. Teman-teman melampirkan bukti sertifikat pendidik teman-teman. Tapi sertifikat pendidik ini juga harus linier. Kalau misalnya tidak linier, itu juga tidak bisa digunakan. Nah, teman-teman pastikan sudah paham hal-hal itu dulu sebelum melakukan sanggah. Nah, setelah teman-teman selesai mengisi kolom sanggahan, baik dari perihalnya, metodenya, alasannya, dan bukti sanggahannya, maka silahkan teman-teman klik tombol akhiri proses sanggah. Nah, kemudian nanti akan muncul kotak peringatan bahwa data-data yang diinputkan di kolom sanggah sudah tidak dapat diubah lagi setelah peserta mengklik iya pada kotak peringatan. Nah, jadi nanti teman-teman silakan langsung diklik untuk akhiri proses sanggahnya, dan setelah teman-teman klik iya, maka data yang diinputkan itu sudah tidak bisa diubah lagi.
nanti akan muncul kolom peringatan yang berbunyi, setelah mengirimkan alasan sanggah ini, Anda tidak diperkenankan mengedit kembali ataupun menyanggah hasil berikutnya. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan? Nah, teman-teman silahkan klik iya di sana. Dan kemudian jika kalian sudah pernah melakukan sanggahan, itu tidak dapat melakukan sanggahan lagi, dan silahkan menunggu jawaban dari sanggahan tersebut yang akan dijawab oleh instansi yang dilamar oleh kalian masing-masing. Nah, jadi itu adalah proses teman-teman untuk mengajukan sanggah bagi yang dinyatakan tidak lolos di SKB Formasi tahun 2019 ini. Semoga rencana dan perjalanan teman-teman ke depan dimudahkan dan dilancarkan. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua sosial media teman-teman. Dan follow juga sosial media aku yang ada di deskripsi box. Teman-teman bisa klik di sana. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.